Saat perutku terasa perih karena belum makan seharian, aku hanya meminta sepiring nasi kepada ibu mertuaku. Tapi di hadapan seluruh keluarga, beliau menunjuk mangkuk bekas makanan anjing di sudut dapur. Beliau menyuruhku makan dari sana, sambil tertawa. Suamiku ada di ruangan itu. Ia menunduk. Ia memilih diam. Seperti biasa. Aku tidak menangis. Aku hanya masuk ke kamar, membereskan barangku, lalu pergi tanpa sepatah kata. Mereka pikir aku akan kembali memohon, seperti 3 tahun terakhir. Tapi, keesokan paginya, ketika seluruh keluarga itu berkumpul untuk menjual satu-satunya aset yang mereka punya, pintu ruangan terbuka, dan orang yang masuk membuat ibu mertuaku jatuh terduduk di lantai. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan nama kotamu di kolom komentar. Saya penasaran, dari kota mana saja kalian menemani saya hari ini? Untuk kalian yang sudah menekan tombol like dan subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang lancar. Sekarang, mari kita mulai. Pernahkah kalian tinggal di sebuah rumah, tetapi tidak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga di dalamnya? Perasaan itulah yang menemaniku setiap hari selama 3 tahun. Nama saya Aruna. Aruna Wijaya, 32 tahun. 3 tahun lalu, saya menikah dengan seorang pria bernama Damar. Saat itu, saya percaya hidup saya akan menjadi lebih hangat. Saya tidak pernah menuntut rumah mewah. Saya juga tidak pernah meminta kehidupan yang serba berkecukupan. Bagi saya, memiliki suami yang mencintai dan menghargai sudah lebih dari cukup. Ada satu hal yang tidak pernah saya ceritakan kepada keluarga Damar, ayah saya, semasa hidupnya. Membangun sebuah perusahaan dari nol. Sebuah perusahaan yang cukup besar di bidang pengadaan dan distribusi. Saya anak tunggal. Sejak ayah meninggal, sayalah yang memegang kendali penuh atas perusahaan itu. Tapi saya memilih diam. Saya tidak ingin Damar mencintai saya karena harta. Saya ingin tahu, apakah ia mencintai perempuan bernama Aruna? Bukan nama besar di belakang saya. Maka, di hadapan keluarganya, saya hanya seorang perempuan biasa. Seorang menantu yang katanya berasal dari keluarga sederhana. Saya tidak tahu, keputusan itu akan membuat saya membayar dengan harga diri saya sendiri. Saat pertama kali menginjakan kaki di rumah keluarga Damar, saya datang dengan hati penuh harapan. Rumah itu memang tidak besar. Catnya sudah kusam di beberapa bagian. Halamannya sempit, dipenuhi pot bunga yang sebagian besar layu. Namun saya tidak mempermasalahkannya. Yang saya lihat saat itu adalah tempat untuk membangun keluarga. Tempat saya berharap mendapat seorang ibu kedua. Sayangnya, harapan itu tidak bertahan lama. Ibu mertuaku bernama Sulastri. Beliau berusia 60 tahun. Pada minggu-minggu pertama, semuanya masih terlihat baik-baik saja. Bu Sulastri memang tidak terlalu ramah, tapi saya menganggap itu hanya soal waktu. Saya pikir, mungkin beliau masih menyesuaikan diri dengan kehadiranku. Saya berusaha menghormatinya. Setiap pagi saya bangun lebih awal untuk membantu memasak. Saya membersihkan rumah tanpa diminta. Saya mencuci. Saya menyetrika semua baju keluarga. Bahkan setiap pagi saya menyiapkan teh hangat untuk Bu Sulastri sebelum beliau bangun. Saya melakukannya dengan tulus, bukan karena terpaksa, bukan karena ingin dipuji. Saya hanya ingin diterima. Namun ternyata semakin baik saya bersikap, semakin rendah pula saya diperlakukan. Di rumah itu ada juga adik Damar, namanya Rena. Usianya 29 tahun. Sejak awal, Rena memandangku seperti orang asing yang menumpang. Setiap kali Bu Sulastri mengomel, Rena akan ikut menambahi. Mereka berdua seperti satu suara yang tak pernah puas. Awalnya hanya hal-hal kecil. Saat saya memasak, Bu Sulastri akan mencari kesalahan sekecil apapun. Kalau masakan kurang asin, beliau mengomel sepanjang hari. Kalau terlalu asin, beliau bilang, saya tidak becus menjadi istri. Kalau sayur yang saya beli tidak sesuai keinginannya, beliau membandingkan saya dengan menantu tetangga. Menurutnya, semua perempuan lain selalu lebih baik daripada saya. Saya mencoba bersabar. Saya selalu mengingat nasihat ibu saya sebelum menikah. Ibu pernah berkata, kehidupan rumah tangga tidak selalu mudah. Kadang kita harus mengalah agar keadaan tetap damai. Karena itu,
saya terus menahan diri. Saya menelan semua perkataan yang menyakitkan dari mulut Bu Sulastri. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan berganti. Lalu perlahan saya menyadari sesuatu. Saya bukan dianggap anggota keluarga. Saya hanya dianggap orang yang mengurus rumah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, saya sudah berada di dapur. Saya memasak sarapan. Setelah itu, saya menyapu seluruh rumah, mengepel lantai, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan kamar, merapikan halaman, membuang sampah, menyiapkan makan siang. Semua itu saya lakukan seorang diri. Bu Sulastri hampir tidak pernah membantu. Beliau lebih sering duduk di ruang tamu, menonton televisi, atau berbincang dengan tetangga. Rena bahkan tidak pernah mengangkat satu piring pun. Dan Damar, suami yang dulu berjanji akan menjadi tempat saya bersandar. Damar memilih menjadi penonton. Awalnya saya berpikir Damar hanya tidak enak hati kepada ibunya. Saya mencoba memahami. Saya bilang pada diri sendiri, mungkin ia butuh waktu. Tapi waktu berlalu dan diamnya berubah menjadi kebiasaan. Setiap kali ibunya merendahkanku, Damar akan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Atau ia keluar rumah dengan alasan ada urusan. Suatu malam, saya memberanikan diri bicara. Saya bilang pelan, "Mas, tolong bicara dengan ibu. Aku lelah." "Mas?" Damar menatap saya sebentar. Lalu ia menjawab, "Sudahlah. Run, ibu sudah tua. Mengalah saja. Kamu kan istri yang baik." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya itu adalah cara halus untuk mengunci saya. Mengalah saja, seolah seluruh beban itu memang sudah seharusnya saya pikul sendiri. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya berbaring memandang langit-langit kamar. Saya teringat kantor saya. Saya teringat ruangan luas di lantai paling atas gedung perusahaan. Tempat puluhan orang memanggil saya dengan hormat. Di sana, satu kata dari saya bisa menggerakkan banyak hal. Tapi di rumah ini, saya bahkan tidak punya hak untuk meminta sepiring nasi tanpa dihina. Saya sempat berpikir untuk membuka semuanya, mengatakan siapa saya sebenarnya. Tapi setiap kali niat itu muncul, sebuah suara di dalam diri saya berkata, kalau mereka berubah baik hanya setelah tahu kamu kaya, itu bukan cinta, itu hanya hitungan. Maka saya kembali diam. Saya ingin tahu sampai mana ketulusan saya akan dihargai. Ternyata ketulusan saya tidak pernah dihargai sama sekali. Ketegangan itu dimulai dari meja makan. Awalnya, saya masih diizinkan makan bersama. Tapi suatu sore, ketika seluruh keluarga sedang makan, Bu Sulastri tiba-tiba berkata, "Aruna, kamu makan belakangan saja. Tunggu kami selesai." Tidak enak dilihat. Menantu kok ikut duduk di meja utama. Saya terdiam. Saya menatap Damar, berharap ia berkata sesuatu. Tapi Damar hanya menyendok nasi, seakan tidak mendengar apapun. Sejak hari itu, saya makan sendirian di dapur. Setelah semua orang selesai, memakan sisa yang masih ada. Kadang lauk sudah habis, dan saya hanya makan nasi dengan kuah. Tapi saya tidak protes. Saya bilang pada diri sendiri, ini hanya soal makan. Saya masih bisa bertahan. Saya belum tahu. Itu baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, mesin cuci di rumah itu rusak. Saya menawarkan untuk memanggil tukang servis. Bahkan saya siap membayarnya. Tapi Bu Sulastri menolak. Tidak usah. Tangan menantu itu memang untuk mencuci. Buat apa mesin? Kamu kan masih muda, katanya sambil tersenyum sinis. Sejak itu, saya mencuci semua pakaian keluarga dengan tangan. Pakaian Damar, pakaian Rena, pakaian Bu Sulastri, spray, handuk, semuanya. Setiap hari, tangan saya menjadi kasar dan perih. Tapi yang lebih perih adalah saat Rena dengan sengaja melempar pakaian kotornya ke lantai kamar mandi. Lalu berkata, "Cuci yang bersih ya, Mbak. Jangan seperti kemarin. Mesin cuci itu, saya tahu, sebenarnya tidak benar-benar rusak parah. Tapi tidak ada gunanya saya menjelaskan. Di rumah ini, kebenaran tidak pernah berpihak kepada saya. Lalu, masalah uang pun datang. Selama ini, saya memang menyimpan sebagian uang untuk keperluan pribadi. Uang itu sebenarnya
Jumlahnya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tapi saya menyimpannya di rekening yang tidak pernah saya tunjukkan. Yang saya bawa ke rumah hanya uang secukupnya. Suatu hari, uang di laci kamar saya berkurang, bukan jumlah besar. Hanya beberapa ratus ribu. Tapi saya tahu persis berapa yang saya simpan. Saat saya bertanya dengan hati-hati, Bu Sulastri langsung naik pitam. Kamu menuduh keluarga ini mencuri. Dasar menantu tidak tahu diuntung, sudah ditampung di rumah ini. Masih berani menghitung uang, bentaknya. Damar, yang saat itu pulang kerja, hanya berkata, "Run, sudah. Cuma uang. Tidak usah ribut, cuma uang." Bagi mereka, harga diri saya juga cuma uang. Sesuatu yang bisa diambil tanpa permisi, lalu dianggap tidak ada. Yang lebih menyakitkan, sejak hari itu, Bu Sulastri mulai membatasi gerak saya. Beliau melarang saya keluar rumah tanpa izin. Kalau saya hendak menemui teman, beliau akan bertanya macam-macam, lalu berkata bahwa istri yang baik tidak boleh sering keluyuran. Pelan-pelan, saya kehilangan kontak dengan dunia luar. Saya menjadi semakin terkurung di dalam rumah itu. Hanya dengan pekerjaan rumah tangga yang tak pernah ada habisnya. Mereka tidak tahu. Di luar tembok rumah itu, ada sebuah ruangan luas dengan nama saya di pintunya, yang setiap hari menunggu untuk saya kembali. Malam itu, saya menulis sesuatu di buku catatan kecil, bukan untuk membalas, hanya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Sampai sejauh mana saya sudah bertahan, saya tidak tahu. Suatu hari catatan itu akan menjadi pengingat bahwa kesabaran pun punya batas. Penghinaan berikutnya terjadi di depan banyak orang. Sore itu, beberapa tetangga datang berkunjung. Saya sedang menyiapkan minuman ketika tanpa sengaja menyenggol gelas, dan air tumpah sedikit di meja. Bu Sulastri langsung berdiri. "Lihat menantu saya ini," katanya keras, agar semua tamu mendengar. "Sudah tidak bawa apa-apa waktu menikah." Ceroboh pula. Untung anak saya mau menerima perempuan seperti ini. Coba kalau bukan keluarga kami, mana ada yang sudi. Para tetangga tertawa kecil. Sebagian menatapku dengan kasihan. Saya berdiri di sana, menahan panas di mata saya, sambil terus mengelap meja. Saya tidak menjawab. Karena saya tahu, apapun yang saya katakan hanya akan memperburuk keadaan. Hari itu saya pulang ke kamar dengan satu pertanyaan di kepala. Untuk apa saya bertahan? Tapi setiap kali saya menatap foto pernikahan saya dengan Damar, saya masih berharap mungkin ia akan berubah. Mungkin esok lebih baik. Esok tidak pernah lebih baik. Lebaran tahun itu menjadi luka yang lain. Seluruh keluarga besar berkumpul. Saya memasak sejak subuh. Opor, rendang, ketupat. Semuanya saya siapkan untuk 20 lebih orang. Saya bekerja tanpa henti hampir sepanjang hari. Sementara Rena hanya sibuk berfoto dengan baju barunya. Saat tradisi bagi-bagi amplop lebaran tiba, Bu Sulastri membagikan THR kepada semua menantu dan cucu. Saya berdiri di barisan, menunggu. Bukan karena saya butuh uangnya, saya hanya ingin merasa dianggap satu kali saja. Tapi ketika giliran saya, Bu Sulastri melewati saya begitu saja. "Kamu kan sudah dapat tempat tinggal gratis di sini. Itu sudah lebih dari cukup," katanya. Saya hanya tersenyum tipis. Saya bilang, "Iya, Bu, tapi di dalam dada sesuatu mulai retak, pelan, tapi dalam." Beberapa minggu setelah Lebaran, sebuah vas keramik tua di ruang tamu pecah. Vas itu, kata Bu Sulastri, adalah peninggalan mendiang ayah Damar. Saat itu, saya sedang berada di pasar. Yang ada di rumah hanya Rena. Tapi ketika saya pulang, semua mata menatap saya. "Pasti kamu yang memecahkannya waktu bersih-bersih tadi pagi," tuduh Bu Sulastri tanpa bukti. Saya berkata pelan, "Bu, tadi pagi vas itu masih utuh. Saya bahkan tidak menyentuhnya. Jadi sekarang kamu menuduh Rena, anak kandung saya sendiri." Suaranya meninggi. Rena hanya menunduk, diameter, membiarkan tuduhan itu jatuh ke pundak saya. Dan Damar lagi-lagi berkata, "Run,
Minta maaf saja sama ibu, biar cepat selesai. Saya meminta maaf untuk sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya menelan tuduhan itu seperti saya menelan semua yang lain. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidak menangis karena sedih. Saya menangis karena marah. Marah pada diri saya sendiri yang terus bertahan di tempat yang tak pernah menginginkan saya. Saya mulai merindukan kantor saya. Saya mulai merindukan diri saya yang dulu. Perempuan yang berjalan dengan kepala tegak, yang dihormati karena kemampuannya, bukan dihina karena kesabarannya. Tapi penghinaan itu belum berhenti. Suatu hari, saya jatuh sakit. Demam tinggi membuat tubuh saya menggigil. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Pagi itu, untuk pertama kalinya, saya tidak memasak. Saya hanya berbaring lemah di kamar. Bukannya menanyakan keadaan saya, Bu Sulastri justru menggedor pintu kamar. Aruna, bangun. Memangnya siapa yang akan menyiapkan sarapan? Kamu pikir bisa bermalas-malasan di rumah ini? Sakit sedikit saja, sudah banyak gaya, teriaknya dari luar. Saya memaksa diri bangun, dengan kepala yang berputar dan tubuh yang lemas. Saya tetap berjalan ke dapur. Saya memasak sambil berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Tidak ada satu orang pun yang menawarkan bantuan. Damar bahkan sudah berangkat kerja tanpa menengok keadaan saya. Di hari itu, saya menyadari sesuatu yang menyakitkan. Di rumah ini, saya bukan manusia. Saya hanya alat. Alat yang harus selalu berfungsi dan akan dimarahi ketika rusak. Beberapa hari setelah saya sembuh, datang penghinaan lain yang lebih dalam. Sepupu Damar menikah. Seluruh keluarga diundang ke pesta pernikahan itu. Pagi harinya, saya sudah bersiap. Mengenakan satu-satunya baju bagus yang saya punya. Tapi Bu Sulastri menahan saya di depan pintu. Mau kemana kamu? Tanyanya. Ke pesta, Bu. Kan kita semua diundang, jawab saya. Bu Sulastri tertawa mengejek. Kamu ikut ke pesta keluarga. Yang ada, nanti kamu memalukan kami. Lebih baik kamu di rumah saja. Bersih-bersih. Nanti sepulang pesta, rumah harus sudah rapi dan makan malam sudah siap. Saya berdiri di sana dengan baju terbaik saya, sementara seluruh keluarga berangkat tanpa saya. Saya melepas baju itu pelan-pelan, lalu menggantinya dengan baju kerja rumah. Hari itu, saya membersihkan rumah sambil menahan air mata. Bukan karena saya ingin pergi ke pesta, tapi karena saya merasa benar-benar tidak dianggap. Bahkan sebagai manusia biasa, saya mulai merindukan kantor saya lagi. Saya merindukan dunia di mana saya dihormati. Dan saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya harus menukar harga diri saya dengan harapan yang tak pernah terwujud? Lalu datanglah hari yang menghancurkan sisa kesabaran saya sepenuhnya. Hari itu saya bangun dalam keadaan kurang sehat. Kepala saya pusing, badan saya lemas. Tapi saya tetap bangun pagi, memasak. Membersihkan rumah seperti biasa, sampai sore. Saya belum sempat makan sesuap pun. Perut saya perih. Pandangan saya mulai berkunang. Saat itu, seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang makan. Ada Bu Sulastri, ada Rena, ada Damar. Bahkan, ada beberapa kerabat yang sedang berkunjung. Di atas meja, makanan masih banyak tersisa. Saya mendekat. Dengan suara pelan, saya berkata, Bu, maaf. Saya belum makan dari pagi. Bolehkah saya minta sedikit nasi? Ruangan itu hening sejenak. Lalu, Bu Sulastri menoleh kepada saya. Beliau tersenyum. Tapi senyum itu dingin. Beliau menunjuk ke sudut dapur. Di sana ada sebuah mangkuk plastik kotor, bekas tempat makan anjing peliharaan keluarga. Mangkuk itu belum dicuci sejak pagi. Kalau lapar, makan saja dari situ, kata Bu Sulastri. Menantu seperti kamu memang cocoknya makan dari mangkuk itu. Tidak usah belaga, kamu tidak ada bedanya dengan binatang peliharaan di rumah ini. Kerabat yang lain tertawa. Rena ikut tertawa, menutup mulutnya dengan tangan. Suara tawa itu memenuhi ruangan. Saya berdiri di sana, membeku. Saya menatap mangkuk itu. Lalu, saya menatap Damar, suami saya.
Pria yang dulu berlutut melamar saya. Pria yang berjanji akan menjaga saya seumur hidup. Damar menunduk. Ia menatap piringnya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia bahkan tidak berani menatap mata saya. Dan di saat itulah, sesuatu di dalam diri saya berhenti. Bukan hancur, justru sebaliknya. Sesuatu menjadi sangat jernih, sangat tenang. Saya tidak menangis. Saya tidak membentak. Saya hanya menarik napas. Lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Terima kasih, Bu. Hari ini saya belajar banyak." Saya berbalik. Saya masuk ke kamar. Saya mengeluarkan koper saya dengan tenang. Saya melipat pakaian saya satu persatu. Saya mengambil dokumen-dokumen penting yang selama ini saya simpan rapat. Saya tidak terburu-buru. Tangan saya tidak gemetar. Damar masuk ke kamar. Ia melihat koper itu. "Run. Kamu mau apa? Jangan berlebihan." "Ibu cuma bercanda," katanya. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya menatapnya tanpa harapan apapun. "Bercanda," ulang saya pelan. "Kamu menyebut itu bercanda, Mas, sementara kamu duduk diam, menontonku diperlakukan seperti anjing. Sepanjang 3 tahun ini, kamu selalu memilih diam. Sekarang giliranku yang memilih." Saya menutup koper. Saya berjalan keluar kamar. Bu Sulastri masih duduk di ruang makan dengan senyum kemenangan di wajahnya. Beliau mengira saya akan kembali seperti dulu. Memohon, menangis, lalu menyerah. Saya berhenti di depan pintu. Saya menoleh sebentar. "Selamat tinggal, Bu," kata saya. Hanya itu. Lalu, saya melangkah keluar. Pergi tanpa menoleh lagi. Di luar, langit mulai gelap. Udara terasa dingin. Tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya bisa bernapas. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya menelepon satu nomor yang sudah lama tidak saya hubungi dari rumah itu. "Pak Bram," kata saya. "Maaf mengganggu malam-malam, besok pagi. Tolong siapkan semua berkas pertemuan itu. Saya akan hadir sendiri." Di seberang telepon, suara pria tua yang sudah puluhan tahun menjadi pengacara keluarga saya menjawab dengan penuh hormat. "Baik, Bu Aruna, semua sudah siap. Mobil akan menjemput Anda." Mereka tidak tahu malam itu bahwa hidup mereka sedang berada di ambang perubahan yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Malam itu, sebuah mobil hitam sudah menunggu di ujung gang. Mobil itu terlihat mencolok di antara kendaraan lain di lingkungan sederhana tersebut. Pintunya terbuka, dan saya masuk. Di dalam, Pak Bram sudah menunggu dengan map tebal di pangkuannya. Saya masih bisa melihat rumah Bu Sulastri dari kaca jendela. Rumah yang selama 3 tahun menjadi saksi begitu banyak luka. Lampu di ruang tamunya masih menyala. Mereka masih makan. Mereka masih tertawa. Mereka tidak tahu, perempuan yang baru saja mereka suruh makan dari mangkuk anjing kini duduk di kursi belakang sebuah mobil, ditemani pengacara yang telah bekerja bersama mendiang ayah saya selama puluhan tahun. Bayangan mangkuk plastik kotor itu kembali muncul di benak saya. Tapi anehnya, saya tidak lagi merasa sakit. Saya hanya merasa lega, seperti seseorang yang akhirnya bangun dari mimpi buruk yang terlalu panjang. Mobil mulai bergerak menjauh. Di dalam perjalanan, Pak Bram membuka percakapan dengan hati-hati. "Bu Aruna, saya harus jujur. Pertemuan besok bukan pertemuan biasa. Keluarga itu, keluarga suami Anda, sedang dalam kesulitan besar." Saya menoleh. "Maksud Bapak?" Pak Bram menjelaskan. Selama berbulan-bulan terakhir, keluarga Damar diam-diam terlilit utang. Usaha bengkel kecil milik mendiang ayah Damar, satu-satunya aset berharga yang mereka punya, sudah lama merugi. Untuk menutupinya, mereka berutang ke sana-sini. Kini, utang itu sudah menumpuk dan mereka terancam kehilangan segalanya. Mereka sedang mencari pembeli untuk lahan dan bengkel itu. Lanjut Pak Bram. Dan kebetulan, yang luar biasa, Bu, perusahaan yang mereka hubungi untuk membeli aset itu adalah perusahaan Anda. Tentu saja, mereka tidak tahu siapa pemilik perusahaan itu sebenarnya. Saya terdiam beberapa saat. Selama 3 tahun, saya menyembunyikan siapa diri saya. Saya membiarkan mereka memandang rendah perempuan sederhana yang mereka kira tidak punya apa-apa. Dan kini,
Takdir membawa saya kembali, bukan sebagai menantu yang memohon, melainkan sebagai pihak yang memegang masa depan mereka di tangan saya. Besok, kata Pak Bram pelan, Anda yang akan memimpin pertemuan itu. Sebagai direktur utama, saya menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Kalau begitu, kata saya, mari kita pastikan pertemuannya berjalan dengan baik. Malam itu saya menginap di sebuah hotel. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Saya tidur di kasur yang empuk, di kamar yang tenang. Tanpa harus bangun subuh untuk memasak bagi orang-orang yang membenci saya. Saya menatap langit-langit kamar. Dan saya menyadari sesuatu. Saya tidak merencanakan balas dendam. Saya tidak pernah berniat menghancurkan siapapun. Yang terjadi besok bukanlah perbuatan saya. Itu adalah buah dari perbuatan mereka sendiri, yang kini matang pada waktunya. Sementara itu, di rumah yang baru saja saya tinggalkan, malam berjalan seperti biasa. Bu Sulastri menceritakan kepada kerabatnya betapa kurang ajarnya menantu yang pergi begitu saja. Rena menimpali bahwa saya pasti akan kembali dalam beberapa hari. Karena kemana lagi? Perempuan seperti saya bisa pergi. Damar duduk diam di sudut ruangan. Hanya ia yang merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Tapi bahkan ia pun tidak tahu seberapa besar perbedaan itu. Mereka tidur dengan tenang malam itu. Tidak satu pun dari mereka tahu. Esok pagi adalah hari ketika seluruh kebenaran akan terbuka. Keesokan paginya, langit cerah. Pertemuan dijadwalkan berlangsung di rumah Bu Sulastri. Pihak keluarga sengaja meminta agar perwakilan perusahaan datang langsung ke sana untuk melihat kondisi bengkel dan lahan. Sejak pagi, rumah itu sibuk berbenah. Bu Sulastri menyuruh Rena membersihkan ruang tamu, menata kursi, menyiapkan kue dan teh. Mereka ingin tampil sebaik mungkin di depan calon pembeli besar yang akan menyelamatkan mereka dari jeratan utang. Ingat, kata Bu Sulastri kepada Rena dan Damar, ini kesempatan terakhir kita. Direktur perusahaan itu kabarnya orang penting. Kalau pertemuan ini gagal, kita kehilangan semuanya. Jadi, bersikaplah yang sopan, jangan sampai mengecewakan. Damar mengangguk lemah. Sejak semalam, ia tidak banyak bicara. Pikirannya masih tertinggal pada koper yang dibawa istrinya pergi. Semalaman, ia tidak bisa tidur. Berkali-kali ia mencoba menelpon nomor saya, tapi tidak pernah saya angkat. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa sunyinya rumah itu tanpa kehadiran saya. Tidak ada lagi teh hangat di pagi hari. Tidak ada lagi suara langkah yang menyiapkan sarapan sebelum subuh. Baru saat itu ia menyadari betapa banyak hal yang selama ini saya lakukan tanpa pernah ia hargai. Pukul 10, sebuah mobil hitam memasuki halaman. Mobil yang sama, yang semalam membawa saya pergi. Tapi mereka tidak menyadarinya. Mereka hanya melihat sebuah mobil mewah. Dan hati mereka dipenuhi harapan. Bu Sulastri segera berdiri menyambut. Beliau merapikan kerudungnya, memasang senyum paling ramah yang ia punya. Rena berdiri di sampingnya. Damar berdiri di belakang. Gelisah. Pintu mobil terbuka. Pak Bram keluar lebih dulu, mengenakan setelan rapi, membawa map tebal. Lalu dari sisi lain, saya keluar. Saya mengenakan setelan kerja berwarna gelap. Rambut saya tertata rapi. Saya berjalan tegak, dengan langkah yang sama sekali berbeda dari perempuan lelah yang biasa mereka lihat di dapur. Saat saya melangkah masuk ke halaman, senyum di wajah Bu Sulastri perlahan membeku. Mata beliau membelalak, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Rena menjatuhkan nampan teh yang sedang dipegangnya. Gelas-gelas pecah berserakan di lantai. Damar berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Aruna. Suara Bu Sulastri nyaris tak terdengar. Saya berhenti beberapa langkah di depan mereka. Saya menatap mereka satu persatu dengan tenang. Selamat pagi, kata saya. Saya datang mewakili perusahaan yang akan membeli aset keluarga ini. Perkenalkan. Sekali lagi. Untuk yang belum tahu, nama saya Aruna Wijaya, direktur utama perusahaan itu. Pak Bram membuka mapnya. Semua berkas sudah kami siapkan, katanya kepada keluarga yang masih membatu. Ibu Aruna adalah pemilik penuh dan pengendali tunggal perusahaan ini. Perusahaan yang Anda hubungi untuk membeli bengkel dan lahan keluarga.
Keheningan menyelimuti ruangan. Keheningan yang berat. Mencekam. Bu Sulastri terhuyung. Beliau meraih sandaran kursi. Lalu perlahan jatuh terduduk. Wajahnya yang tadinya penuh harapan, kini berubah menjadi ketakutan. Tidak mungkin, gumamnya. Kamu cuma menantu. Kamu cuma apa, Bu? Tanya saya pelan. Cuma menantu yang ibu suruh makan dari mangkuk anjing kemarin sore. Cuma perempuan yang ibu kira tidak punya apa-apa. Bu Sulastri tidak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar. Saya tidak berteriak. Saya tidak mempermalukan mereka dengan kata-kata kasar. Saya hanya duduk di kursi yang sudah disiapkan. Dan saya berbicara dengan suara yang tenang. Justru ketenangan itulah yang membuat setiap kata terasa berat. Selama 3 tahun, kata saya. Saya tinggal di rumah ini sebagai menantu. Saya memasak, saya mencuci, saya membersihkan. Saya melayani. Saya melakukan semuanya dengan tulus. Saya tidak pernah meminta dihormati karena harta. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia. Tapi yang saya terima adalah hinaan setiap hari. Tanpa henti, saya menoleh kepada Damar. Dan kamu, Mas? Suami saya, setiap kali aku diinjak, kamu memilih diam. Kamu pikir diam itu menjaga kedamaian, padahal diammu adalah izin bagi mereka untuk terus melukaiku. Damar menunduk. Matanya berkaca-kaca. Run, maafkan aku. Suaranya pecah. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah tahu kamu. Itulah masalahnya. Mas, potong saya lembut. Kamu baru menyesal sekarang. Bukan karena kamu sadar telah menyakitiku, tapi karena kamu baru tahu siapa aku sebenarnya. Seandainya aku benar-benar perempuan miskin seperti yang kalian kira, apakah penyesalan itu akan datang? Tidak. Kalian akan terus meninjakku sampai aku habis. Tidak ada yang bisa membantah, karena setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran yang selama ini mereka kubur dalam-dalam. Para kerabat yang kemarin ikut menertawakan saya, kini menunduk malu. Mereka adalah orang-orang yang sehari sebelumnya menyaksikan saya disuruh makan dari mangkuk anjing dan tidak satupun dari mereka membela. Kini mereka duduk membisu, tidak berani menatap saya. Salah seorang dari mereka, seorang bibi yang kemarin tertawa paling keras, berusaha tersenyum kepada saya. Tapi senyum itu canggung dan saya hanya membalasnya dengan tatapan datar. Bu Sulastri masih terduduk di lantai. Beliau mencoba bangkit, tapi kakinya lemas. Rena membantu beliau berdiri, tapi tangan Rena pun gemetar. Seluruh keangkuhan yang selama 3 tahun mereka tunjukkan kepada saya kini runtuh dalam hitungan menit. Bukan karena saya menghancurkannya, tapi karena keangkuhan itu memang dibangun di atas kesalahan mereka sendiri. Saya mengambil segelas air yang ada di meja, lalu meminumnya pelan. Saya membiarkan keheningan itu berlangsung beberapa saat. Saya ingin mereka merasakan, sedikit saja, bagaimana rasanya berdiri tak berdaya di hadapan orang lain. Persis seperti yang saya rasakan setiap hari selama 3 tahun. Saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam, kata saya akhirnya, memecah keheningan. Kalau saya mau, saya bisa membiarkan keluarga ini jatuh begitu saja. Saya tinggal berkata tidak, dan utang kalian akan menelan kalian hidup-hidup. Tapi itu bukan saya. Saya bukan orang seperti kalian. Bu Sulastri mencoba mengubah nada bicaranya. Suaranya yang tadi keras, kini berubah menjadi lembut, hampir memohon. Aruna, Nak, Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Ibu tidak bermaksud apa-apa. Kita ini kan keluarga. Tolong, Nak. Bengkel ini. Tolong selamatkan keluarga ini. Saya menatapnya. Saya melihat air mata mulai menggenang di matanya. Tapi saya tahu, air mata itu bukan karena penyesalan. Air mata itu karena ketakutan akan kehilangan harta. Bu, kata saya, kemarin, ketika saya hampir pingsan karena lapar, saya hanya meminta sepiring nasi. Sepiring nasi, Bu. Dan ibu menyuruh saya makan dari mangkuk anjing di depan banyak orang. Tidak ada satupun dari kalian yang membela saya. Saya berhenti sejenak. Sekarang ibu menyebut kata keluarga. Di mana kata itu kemarin? Di mana kata itu
selama 3 tahun ini. Bu Sulastri tertunduk. Tidak ada jawaban. Rena, yang sejak tadi diam karena syok, mencoba bicara. Mbak Aruna, aku juga minta maaf. Aku cuma ikut-ikutan ibu. Aku tidak. Kamu tidak hanya ikut-ikutan, Rena, kata saya, tenang. Kamu menikmatinya. Setiap kali aku dihina, kamu yang paling keras tertawa. Kemarin pun begitu, tapi tidak apa-apa. Aku tidak datang untuk membalas tawa kalian dengan tawa. Aku datang untuk menyelesaikan sesuatu, lalu pergi. Saya menoleh kepada Pak Bram. Pak Bram, tolong jelaskan keputusan saya. Pak Bram berdiri. Atas nama perusahaan, kami memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian aset ini. Kami menarik diri dari pertemuan ini. Dengan demikian, keluarga ini bebas mencari pembeli lain sesuai keinginan mereka sendiri. Wajah Bu Sulastri semakin pucat. Membatalkan pembelian berarti mereka harus mencari pembeli lain. Dan tidak ada jaminan ada pembeli yang mau membayar dengan harga layak. Beban utang mereka tetap menggantung. Tapi kemudian saya mengangkat tangan. Tunggu. Pak Bram, ada satu hal lagi. Saya menatap Bu Sulastri. Saya tidak akan membeli bengkel ini. Tapi saya juga tidak akan membiarkan keluarga ini hancur sepenuhnya. Bukan demi ibu, bukan demi Rena. Tapi karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian. Saya tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya mengeluarkan sebuah amplop dari tas saya, lalu meletakkannya di meja. Di dalam amplop ini ada nama seorang kenalan saya, seorang pengusaha yang jujur. Beliau bersedia membeli bengkel ini dengan harga yang adil, cukup untuk melunasi utang kalian. Hubungi beliau. Itu adalah pemberian terakhir saya kepada keluarga ini. Setelah ini, tidak ada lagi hubungan apapun di antara kita. Bu Sulastri menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Beliau tidak menyangka setelah semua yang ia lakukan. Perempuan yang ia hina justru memberinya jalan keluar. Kenapa? Bisik Bu Sulastri. Kenapa kamu masih menolong kami? Saya berdiri. Saya merapikan jas saya. Karena saya ingin ibu mengingat satu hal selama sisa hidup ibu. Kata saya. Bahwa perempuan yang ibu suruh makan dari mangkuk anjing adalah perempuan yang akhirnya menyelamatkan ibu dari kehancuran. Saya ingin ibu hidup dengan kenyataan itu. Bukan dengan kebencian saya, tapi dengan rasa malu ibu sendiri. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Bahkan Bu Sulastri pun hanya bisa menangis dalam diam. Saya berjalan menuju pintu. Papi Damar mengejar saya. Ia berdiri menghalangi langkah saya. Wajahnya basah oleh air mata. Run, tolong, jangan pergi seperti ini, katanya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku pengecut selama ini, tapi beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku akan membela kamu. Kita bisa pindah dari rumah ini. Hidup berdua saja. Kumohon. Run. Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya cintai dengan sepenuh hati. Pria yang dulu saya bayangkan akan menua bersama saya. Mas, kata saya pelan. Kamu tahu kapan aku berhenti mencintaimu? Bukan kemarin. Saat aku disuruh makan dari mangkuk anjing, aku berhenti mencintaimu jauh sebelum itu. Setiap malam aku menangis sendirian, dan kamu tidur nyenyak di sampingku. Tanpa pernah bertanya apa yang aku rasakan. Cinta itu mati pelan-pelan. Mas, dan saat ia mati, tidak ada kesempatan kedua yang bisa menghidupkannya kembali. Tapi aku berjanji. Janji. Potong saya lembut. Kamu sudah pernah berjanji, Mas, di hari pernikahan kita. Kamu berjanji akan menjaga dan melindungiku. Janji itu kamu langgar setiap hari, selama 3 tahun. Kenapa aku harus percaya janji yang baru? Damar terdiam. Ia tidak punya jawaban. Aku tidak membencimu. Mas, lanjut saya. Aku hanya sudah selesai. Berkas perceraian akan dikirim oleh pengacaraku dalam beberapa hari. Aku harap kamu menandatanganinya tanpa membuatnya sulit. Itu permintaan terakhirku. Saya melangkah melewatinya. Kali ini, ia tidak menghalangi. Ia hanya berdiri, membiarkan saya pergi. Sama seperti dulu, ia membiarkan saya disakiti. Bedanya, kali ini, yang ia biarkan pergi adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Saya keluar dari rumah itu. Langit di luar cerah.
dan udara terasa segar. Saya menarik napas dalam-dalam. Pak Bram membuka pintu mobil untuk saya. Sebelum masuk, saya menoleh sekali lagi ke arah rumah yang selama 3 tahun menjadi penjara bagi harga diri saya. Bu Sulastri berdiri di ambang pintu, memandangi saya dengan tatapan kosong. Rena di belakangnya, menunduk. Damar di teras, berdiri sendirian. Tidak mengejar. Tidak memohon lagi, hanya menatap. Karena akhirnya ia mengerti ada kesalahan yang bisa dimaafkan, tetapi tidak bisa diperbaiki. Saya masuk ke mobil, pintu tertutup perlahan, dan mobil mulai bergerak, membawa saya menjauh dari masa lalu yang menyakitkan itu. Untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian, hidup saya berubah jauh lebih tenang. Saya kembali sepenuhnya memimpin perusahaan yang diwariskan ayah saya. Saya kembali bertemu banyak orang. Saya kembali tertawa. Saya kembali menjalani hidup tanpa rasa takut harus dihina setiap pagi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bangun bukan untuk melayani orang yang membenci saya, tapi untuk menjalani hidup yang saya pilih sendiri. Perceraian saya dengan Damar berjalan tanpa banyak perlawanan. Ia menandatangani berkas itu dengan tangan gemetar, tanpa menuntut apapun. Mungkin itu satu-satunya hal benar yang ia lakukan untuk saya. Setelah 3 tahun yang penuh kesalahan, hari-hari saya kembali terisi oleh hal-hal yang dulu saya cintai. Setiap pagi, saya berangkat ke kantor dengan langkah yang ringan. Para karyawan menyambut saya dengan hormat dan kehangatan yang tulus. Di ruang rapat, suara saya kembali didengar. Keputusan saya kembali dihargai. Saya menyadari betapa selama 3 tahun, saya telah membiarkan diri saya menjadi bayangan. Padahal saya selalu punya kekuatan untuk berdiri tegak. Di waktu luang, saya mulai melakukan hal-hal kecil yang membuat saya bahagia. Saya kembali membaca buku. Saya berjalan-jalan di taman tanpa harus terburu-buru pulang memasak. Saya bertemu teman-teman lama yang dulu sempat saya jauhi karena malu dengan keadaan rumah tangga saya. Perlahan, potongan-potongan diri saya yang sempat hilang kembali utuh. Saya mendengar kabar tentang keluarga itu dari Pak Bram sesekali. Bengkel mereka akhirnya terjual kepada pengusaha yang saya rekomendasikan. Utang mereka lunas. Mereka selamat dari kehancuran finansial. Tapi rumah tangga mereka tidak pernah lagi sama. Bu Sulastri, kata orang, menjadi jauh lebih pendiam. Beliau jarang keluar rumah. Mungkin malu, mungkin menyesal. Rena pindah ke kota lain. Dan Damar, ia hidup sendirian di rumah yang dulu penuh tawa yang menyakitkan itu. Suatu hari, Bu Sulastri datang menemui saya. Beliau menunggu lama di lobi kantor. Sampai akhirnya saya bersedia menemuinya. Beliau terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali saya melihatnya. Punggungnya membungkuk, matanya sayu. "Aruna," katanya dengan suara serak. "Ibu datang bukan untuk meminta apa-apa. Ibu hanya ingin minta maaf. Sungguh-sungguh minta maaf. Ibu menyesal. Nak, setiap malam ibu teringat apa yang ibu lakukan padamu. Ibu tidak bisa tidur." Saya memandang beliau cukup lama. Lalu saya berkata, "Saya memaafkan ibu." Wajah Bu Sulastri menunjukkan kelegaan. Tapi saya melanjutkan, "Saya memaafkan ibu, bukan karena ibu pantas dimaafkan, tapi karena saya tidak ingin membawa kebencian itu seumur hidup saya. Kebencian hanya akan membuat hidup saya berat. Saya memaafkan ibu demi diri saya sendiri, bukan demi ibu." Bu Sulastri mengangguk, air matanya mengalir. "Tapi, Bu," kata saya, "memaafkan tidak berarti melupakan, dan tidak berarti membuka kembali pintu yang sudah saya tutup. Saya memaafkan ibu, tapi saya tidak akan kembali, tidak akan pernah." Sebelum benar-benar pergi, Bu Sulastri berhenti sejenak di depan pintu. Beliau menoleh, seakan ingin berkata sesuatu lagi. Tapi kemudian beliau hanya menunduk dan berkata lirih, "Kamu menantu terbaik yang pernah ibu miliki, dan ibu menyia-nyiakanmu." Saya tidak menjawab. Karena pengakuan itu, sejujur apapun, datang terlalu terlambat untuk mengubah apapun. Ada hal-hal yang sekali rusak tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi oleh kata-kata. Beliau pergi dengan langkah pelan. Saya menatap punggungnya yang membungkuk hingga menghilang di balik pintu. Saya tidak merasa puas. Saya juga tidak merasa menang.
Saya hanya merasa akhirnya semuanya selesai. Suatu sore, saya berdiri di depan jendela ruang kerja saya, di lantai paling atas gedung perusahaan. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota. Pemandangan itu begitu indah. Saya tersenyum. Lalu saya teringat satu pelajaran paling berharga dari semua yang pernah terjadi. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia terlihat sederhana. Karena tidak semua orang menunjukkan nilai dirinya kepada dunia. Dan jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan. Sebab orang yang paling sabar sekalipun pada akhirnya bisa memilih untuk pergi. Dan ketika itu terjadi, penyesalan sering datang jauh setelah semuanya terlambat. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Mereka bertahan dalam rumah yang tidak pernah menghargai mereka. Mereka menelan hinaan demi menjaga keutuhan keluarga yang sebenarnya sudah retak sejak lama. Mereka mengira mengalah adalah kebaikan. Padahal kadang, mengalah hanya memberi izin bagi orang lain untuk terus melukai. Ada juga banyak suami seperti Damar, suami yang memilih diam, yang mengira diam itu menjaga kedamaian. Padahal diam, mereka adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Karena luka yang ditorehkan orang asing masih bisa dimengerti. Tapi luka yang dibiarkan oleh orang yang seharusnya melindungi kita, itu yang paling dalam. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sulastri, yang mengira kekuasaan di dalam rumah membuat mereka berhak menginjak siapapun yang lemah. Mereka lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar, bahwa orang yang hari ini mereka hina bisa jadi adalah orang yang esok hari memegang nasib mereka. Saya menghembuskan napas panjang. Saya menatap langit yang mulai berubah keemasan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa benar-benar pulang. Bukan pulang ke sebuah rumah, tapi pulang kepada diri saya sendiri. Akhirnya, saya sadar. Pergi bukan berarti kalah. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang tidak pernah menghargai ketulusan kita. Saya memaafkan mereka. Tetapi saya tidak kembali, karena harga diri yang sudah terlalu lama diinjak, pantas untuk dijaga dengan keberanian. Itulah kisah saya, sebuah pengingat bahwa kesederhanaan bukanlah kelemahan, dan kesabaran bukanlah sesuatu yang tak berbatas. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk bertahan, atau pilihan untuk pergi dan menyelamatkan diri. Apapun pilihan kalian, semoga kalian tidak pernah kehilangan harga diri kalian sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan saya untuk pergi sudah tepat? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.